Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung suasana. Kalian membuka video ini. Saya membuat video pembelajaran itu di akun YouTube ya. Jadi semua siswa-siswi bisa melihatnya di YouTube. Mengapa saya milih akun YouTube? Karena keterbatasan sinyal daerah kita masing-masing ya, termasuk tempat saya. Mungkin kalau beberapa teman juga ada yang bagus sinyalnya ya. Jadi saya hanya menggunakan HP, yaitu HP Android, dengan memanfaatkan aplikasi yang ada pada Android ini, Android Redmi 5A. Saya menggunakan ini, sudah ada YT Studio, Office, kemudian YouTube. Oke, hanya itu yang saya manfaatkan. Kemudian ada beberapa di Google Drive data-data saya. Nah, sekarang saya akan melakukan pembelajaran ini menggunakan media Office. Oke, sekarang di Office-nya telah saya masukkan materi kita. Oke, kita langsung masuk ke materi kita, yaitu pembelajaran selnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada layar di atas saya buat akun YouTube saya, yaitu Tantintun YouTube, Tantintun channel YouTube. Sengaja saya buat ini baru dibuat sekitar 3 hari. Oke, ini saya buat untuk video pembelajaran, bukan untuk youtuber benaran, karena saya belum bisa merekam video yang baik dan benar. Oke, sekarang kita masuk ke pra pembelajaran. Seperti biasa, kalau kita belajar normal, tentunya kita waktu baru masuk ajaran baru ada pra pembelajaran. Pra pembelajaran untuk tahun ajaran ini pada semester ganjil kelas 9. Nah, kita materinya masih tetap sama untuk yang kelas 9, tapi sekarang kelas 9 baru ada 5 bab. Ada sistem reproduksi pada manusia, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat, listrik statis, dan listrik dinamis. Ini bisa kalian lihat dari buku paket yang telah kalian pinjam dari perpustakaan. Tentunya saya harap semua siswi sudah meminjam buku dari perpustakaan. Oke, saya akan memakan buku itu, dan channel ini yang saya buat sebagai panduannya. Atau membeli bimbingan atau membeli konsultasi, silakan kalian letakkan di kolom komentar. Oh, bapak youtuber, nanti bapak kaya seperti siapa youtuber ya? Karena banyak itu yang terkenal, ada atap. Enggak segitu amat. Itu butuh modal yang besar. Ini saya hanya memakan HP, ingat, hanya HP. Jadi kalau ada kesalahan, ada kekurangan baik sound ataupun pun, harap dimaklumi. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, kalian tulis, atau bisa kalian hubungi saya melalui akun Facebook, nanti kemudian WA. Itu pun kalau sinyalnya saya lancar, insya Allah saya tentu akan masuk, saya baca, tapi harap maklum jika ada keterlambatan saya dalam membalas komentar. Oke, kita mulai. Rancangan penilaian tadi ada 5 bab ya materinya, maka rancangan penilaiannya juga ada 5. Nah, maksudnya kalau jenis penilaiannya itu ada 4. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penugasan, dan keterampilan. Untuk sistem reproduksi pada manusia sampai listrik dinamis, semuanya akan dilakukan penilaian sikap. Nah, penilaian sikapnya bagaimana? Ya tentunya dengan new normal juga, melalui online juga, walaupun tidak akurat, tapi setidaknya di situ ada kata-kata yang sopan, ada yang kritik membangun. Nah, tentunya sopan santun kita adalah orang pembelajar, tentunya kita harus butuh sopan santun, kita butuh sikap. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan kita akan rencanakan menjadi 3 bab, yaitu pada bab pertama, bab ketiga, dan bab keempat. Untuk nilai penugasan
itu pada bab kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Penugasan. Kemudian untuk kita masuk ke materi bab 1 dulu ya, tunggu dulu ya, kita selesai dulu untuk penugasan. Kemudian keterampilan itu pada listrik dinamis. Untuk penugasan sistem perkembangbiakan nanti tentunya kalian akan lebih boleh cari dari sekarang. Kalian mencari gambar atau video juga boleh, baik dari Mbak Google, YouTube. Kalian upload, nanti ada pada waktu pembelajaran ini akan saya berikan perintahnya. Dicari dari sekarang, tugasnya juga boleh, yaitu bagaimana perkembangbiakan. Sekalian cari salah satu perkembangbiakan yang mulai dari awal sampai akhir, sampai dia dewasa. Oke. Kemudian untuk yang dinamis itu penilaian keterampilan. Saya berharap kalian membuat bisa bel, bisa lampu, bisa apa itunya dengan memuatkan listrik yang sederhana menggunakan baterai atau apa. Nanti kita kumpulkan, itu ada melalui materi itu sendiri ya. Sekarang kita masuk materi kita yang tadi adalah bab pertama, sistem reproduksi pada manusia, pembelahan sel. Pada subbabnya kemudian ada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan selanjutnya ada penyakit pada sistem reproduksi dan pencegahannya. Oke, di buku juga ada, bisa dilihat menurut Arisi. Oke, kita lanjut. Pembelahan sel. Apa tujuan pembelahan sel? Pada suasana pembelajaran normal ini ada 3 tujuan pembelahan sel, subbab pembelahan sel. 1, kita lihat, kita mengaitkan sel jaringan organ dan sistem organ penyusun tubuh organisme, mengetahui jenis-jenis pembelahan sel, mengetahui perbedaan pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Oke, sekarang kita lanjut. Coba perhatikan gambar berikut. Oke, kalian perhatikan gambar itu. Silahkan perhatikan baik-baik. Sekarang coba diingat. Oke, apa yang kalian temukan di gambar? Banyak ya. Ada kayu, batu, ada manusia, cewek-cewek ini banyak sih. Cowok-cowoknya betul nggak ada. Kemudian ada tumbuhan di belakangnya, ada seng dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita hubungkan gambar itu dengan pokok materi, yakni pembelahan sel. Oke, coba kira-kira kita pikirkan apa saja. Kita ulang ya gambarnya. Oke, nah apa hubungannya? Mari kita coba lihat, ini pembelahan sel. Perhatikan gambar berikut. Waktu kelas 7 kita sudah pernah mempelajari itu tentang organisasi kehidupan ya. Nah, nih katanya, coba kita perhatikan gambarnya. Arah mata panahnya yang di atas itu adalah untuk manusia, bisa juga untuk hewan ya. Ini manusia, dan ini kemudian adalah pada tumbuhan. Nah, lihat arah mata panahnya, keterangan di bawahnya. Oke, nah sekarang mari kita lanjutkan. Coba berdasarkan gambar tadi, coba kita buat urutkan tingkatan organisasi makhluk hidup dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, tentunya dengan tabel ini. Oke, sudah saya buat panduan untuk manusia, anak kecil tadi, untuk tumbuhan tadi di bawah. Nah, bagaimana urutannya? Lihat, ini sudah saya kasih clue sedikit. Nah, boleh dibuat catatan, boleh dicek lagi. Nah, urutannya tentu nomor 1 apa? Ingat di sini dari yang sederhana menuju yang kompleks. Nah, oke, kita mulai. Pertanyaannya, mengapa sel mengalami pembelahan? Apa yang maksud pembelahan sel? Oke, nah kita kembali ke gambar. Lihat, sel itu mulai dari organel sel. Oke, organel sel, kemudian organel sel di dalam sel itu sendiri, kemudian kumpulan akan menjadi sel,
Kumpulan sel yang sejenis akan menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ sistem organ menjadi organisme. Begitu juga dengan tumbuhan. Allah sudah ciptakan kita manusia, makhluk hidup dengan sunatullahnya tersendiri. Alhamdulillah, dengan ciptaannya kita bisa lahir di dunia ini. Oke, kita manusia hanya bisa mempelajarinya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelahan sel. Nah, mengapa sel mengalami pembelahan tadi? Apa yang maksud dengan pembelahan sel? Oke, sekarang kita masuk pembelahan sel. Bisa kalian cari pengertian pembelahan sel di buku paket. Pembelahan sel itu ada dua. Ada pembelahan mitosis, ada pembelahan sel meiosis. Nah, lanjut. Perhatikan di buku kalian halaman berapa itu ya. Pada gambar 1.1 ini saya ambil dari situ juga. Kemudian saya masukkan ke sini. Pembelahan mitosis. Oke, pembelahan mitosis. Kita perhatikan gambarnya. Oke, perhatikan gambarnya. Iya. Ini di sini yang paling atas sel pertama, sel induk. Dan dia mengalami perubahan. Kita lihat di dalamnya ada organel. Oke, ini gambar ada organel. Nah, organel itu ada kromosom ya, nah, ya. Perhatikan kalau di buku itu warna merah dan biru. Nah, ada berapa di situ kromosomnya? Oke. Kemudian kita perhatikan lagi pada tahap yang kedua. Nah, pada yang tadi ada disebut tahap profase. Lihat ciri-cirinya ada di sebelah. Kemudian ada tahap yang kedua, gambar yang kedua. Oke, fase kedua, tahap kedua itu adalah metafase. Lihat kromosomnya tadi yang menyatu kemudian sejajar. Perhatikan, sejajar. Nah, kemudian kromosomnya mulai berpisah. Oke. Nah, kemudian terjadilah sel anakan. Perhatikan di dalamnya ada berapa kromosom untuk sel anakan pertama, sel anakan kedua. Oke, bandingkan dengan induknya. Oke, inilah fase-fase pembelahan mitosis dan pembelahan pada fase-fase mitosis. Nah, kita lanjut pembelahan meiosis. Kita perhatikan lagi di dalamnya gambar ini ya, seperti lihat tadi. Ini adalah induk, anak-anaknya juga ya. Ini juga tadi anak-anaknya. Oke, nah sekarang kita perhatikan tahapan-tahapannya sama seperti tadi ya, tapi di sini ada bedanya. Nah, terjadi 2 kali tahapan. Induk, anak akan menjadi induk lagi, jadi anak. Oke, kita lanjut. Di fase-fase pembelahan mitosis itu ada 4 fase. Pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase dengan ciri-cirinya tertentu. Oke. Nah, coba lihat dari buku apa aja ciri-cirinya tadi. Salah satu sudah saya clue tadi. Induknya bagaimana, isi dalamnya kromosomnya. Oke. Susunan kromosomnya baik pada induk maupun anakannya nanti. Oke, sekarang profase, metafase, anafase, dan telofase. Biar mudah mengingatnya, kita ambil awalannya saja. Oke, pemat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, dan pada fase pembelahan meiosis sama, pemat juga, tapi pematnya 2 kali. Pemat 1, pemat 2. Cara gampang, pemat 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, fase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Oke kan. Nah, kemudian gambarnya juga
Nah, tentunya dengan ciri-ciri tertentu. Oke, bisa kita lihat dari gambar 1.2. Oke, sekarang kita coba cari perbedaan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, dari gambar untuk mitosis dulu ya. Dari gambar untuk mitosis dulu, kita perhatikan. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan titik-titik sel anakan. Oke, masih ingat gambar tadi? Dalam mitosis ada berapa anakan? Oke, nah kita perhatikan kromosomnya lagi. Kromosom induknya tadi ada berapa? Di situ gambar ada 4 ya. Ada warna biru, 2 merah, 2 biru. Berarti di situ ada 2 kromosom, 2 pasang kromosom atau sering disebut diploid. Nah, untuk mitosis, lihat kromosomnya itu 2N untuk induk, anaknya juga ada berapa kromosomnya? Lihat, coba perhatikan lagi gambar. Oke. Nah, untuk meiosis pembalian, pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan titik-titik sel anakan. Oke, kita hitung. Induknya 1 tadi ya. Anakannya berapa? 4. Kemudian kita perhatikan lagi kromosomnya tadi yang di dalam. Yang X seperti warna merah ya. Sama, lihat. Kromosom induknya di situ ada 2N, diploid. Oke, kromosom anakannya ada berapa? Disebut apa? Coba juga kromosom juga. Kromosom untuk anakan mitosis ada berapa? Anakannya, indukannya berapa? Oke. Nah, disitulah perbedaannya. Nah, kemudian tahapannya juga ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada materi selanjutnya nanti, yaitu pada masih bab yang sama, bab 1 itu sistem reproduksi pada manusia. Oke, boleh dicari di Google, boleh baca-baca buku bagaimana cara. Nah, lebih kurang untuk di sini saya ingin kalian membuat komentar, oke, atau catatan pemahaman proses pembelajaran materi ini. Apa yang kurang? Tentu pasti banyak yang kurang ya. Jangan untuk terlalu banyak. Kalau bisa saya akan lakukan. Saya akan juga belajar bagaimana cara membuat video yang baik. Coba belajar lagi. Kalau komputer juga saya sepertinya sudah ketinggalan. Dan saya harus belajar lagi. Kemudian ada lagi, coba lagi kalian tulis komentarnya, mungkin catatan kendala yang ditemui dalam proses mengajar ini. Ya, kalau saya tadi ya misalnya kalau saya tentunya saya masalah pembuatan video, belum ahli dalam pembuatan video, mau saya harus belajar dulu. Oke. Nah, sekarang saya rasa sudah selesai pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.